Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, Iskadelvi Al-Wahid kanalıma hoş geldiniz. Di pagi yang begitu cerah ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai pengalaman yang udah aku dapetin selama kurang lebih aku tinggal di Turki 1,5 tahun, mengenai tantangan yang aku hadapi selama kuliah dan menjalani kehidupan di Turki. Nah, kita akan mulai dengan tantangan yang sifatnya umum dan menurut aku ini adalah yang akan dirasakan oleh seluruh mahasiswa apabila berkuliah di Turki. Yang pertama itu adalah problematika bahasa. Nah, problematika bahasa ini dikarenakan memang bahasa Turki itu sangatlah berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau misal aku flashback tahun 2019 pas aku awal datang ke Turki itu, kami kan transit dulu tuh dari Jakarta ke Istanbul sebelum kami menuju ke Sivas. Dan pada saat itu di Bandara Istanbul itu kan termasuk bandara besar di dunia, dan biasanya petugas-petugas yang ada di bandara itu kan udah memiliki dasar bahasa internasional minimal bahasa Inggris. Karena kami sampainya itu subuh, kami cari musola dong untuk biar nggak telat sholat subuhnya. Pertama kami nanyanya itu ke salah satu penjual yang ada di stand snack itu, dan dia nggak paham. Kemudian juga lewat di situ petugas yang menurut aku dari segi pakaian itu bukanlah petugas biasa. Jadi dalam istilah lain dia memiliki pangkat lah gitu. Kami juga nanya dengan bahasa Inggris di mana tempat sholat. Dan menurut kami itu adalah kalimat yang begitu sederhana gitu, dan udah kami lembutin lagi, udah mungkin kami kecepatan ngomongnya, kami udah lambatin lagi ngomongnya, tapi beliau masih belum paham sampai kami harus menggunakan bahasa isyarat. Dan dari sejak itulah aku kayak makin terpacu gitu bahwasanya di Turki itu kita yang tingkat bandara yang seharusnya merupakan tempat yang banyak orang bisa bahasa Inggris petugas-petugasnya, tapi kami juga mengalami kesulitan karena kami nggak bisa bahasa Turki. Kemudian juga pas sampai ke asrama ngurus administrasi izin tinggal itu juga mengalami kesulitan kalau kita nggak bisa bahasa Turki. Kemudian waktu masuk Tomer ataupun persiapan bahasa kan aku udah ceritain juga tuh di video sebelumnya. Itu juga mengalami kesulitan dalam memahami bahasa Turki, dan yang paling menjadi kayak kita ngerasain bener-bener bahasa Turki itu penting adalah ketika kita udah masuk ke fakultas. Jadi sekarang aku udah semester 2 dan bahasa di fakultas sama bahasa yang kita pelajari waktu Tomer ataupun persiapan bahasa itu beda banget. Waktu persiapan bahasa itu ya kita cuma sekedar ya untuk paham gitu dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau di fakultas itu udah lebih bahasa-bahasa akademisian. Dan coba deh bayangin teman-teman kuliah ataupun dulu waktu kita sekolah deh di Indonesia, untuk memahami suatu materi itu kan kita butuh pemahaman yang luar biasa. Dengan bahasa Indonesia aja kita sulit untuk memahami suatu materi, apalagi dengan bahasa yang begitu beda dengan bahasa kita. Oleh karena itu, problematika bahasa ini sangat normal dirasakan oleh seluruh mahasiswa yang baru datang ke Turki. Dan untuk teman-teman yang lagi persiapan bahasa ataupun mau ke Turki, nanti waktu belajar bahasanya itu benar-benar serius, biar waktu masuk ke kelas yang dengan bahasa pengantar bahasa Turki itu nggak mengalami kesulitan. Yang kedua itu adalah problematika musim. Musim yang ada di Indonesia itu kan cuma ada 2, sedangkan di Turki itu ada 4 musim. Jadi tahun 2019 ketika aku datang tepat di musim gugur. Waktu September itu 2019 musim gugur. Jadi kan kami transit tuh di Istanbul sebelum menuju ke Sivas. Jadi nunggu sekitar 10 jam. Waktu itu keadaan Istanbul lagi hujan, tapi aku nggak bisa keluar karena aku kayak lelah banget, jadi aku nggak keluar. Tapi aku cuman ngerasa kayak suhunya itu ya suhu dingin hujan gitu, dingin hujan biasa. Terus pas kami mau ke Sivas, itu ngelihat orang-orang kok pada pakai baju tebal gitu kan, tapi masih ya udah biasa aja. Terus pas sampai di Sivas itu sorean sekitar jam 6, tapi mataharinya itu masih bersinar terang. Sampai sinar mataharinya itu masuk ke dalam pesawat pun, masih dalam pesawat aku masih ngira ini di luar bakal panas gitu. Kalau misalnya di Indonesia dengan sinar matahari yang bersinar terang gitu bakal panas gitu kan. Turun dari pesawat itu langsung terasa dinginnya itu dingin banget, karena juga aku pakai jaket, cuman kan jaketnya itu masih jaket Indonesia gitu, masih yang ya kalau misalnya kita pakai ketika hujan. Sedangkan kalau di Turki itu memang benar-benar dingin. Dibawa ke asrama itu udah maghrib.
Sampai di asrama itu kami ngecek waktu malamnya itu benar-benar dingin, itu udah -2 derajat Celcius. Jadi istilahnya kayak tubuh aku itu tanpa basa-basi itu langsung ngerasain dinginnya Turki gitu. Apalagi aku kan tinggal di Aceh. Aceh itu provinsi yang panas. Aku tinggal di kota yang panas, apalagi dekat laut. Jadi memang benar-benar panas. Aku dari kecil udah tinggal tempat panas, dan tiba-tiba tubuh aku tuh kayak terkejut gitu waktu datang ke Turki langsung dengan keadaan dingin. Dan pada saat itu mesin pemanas ruangan itu belum diaktifin karena kan belum masuk ke musim dingin, masih musim gugur. Dan pada saat itu saking terkejutnya, kalau misalnya pagi itu sering kayak mimisan. Terus kalau mau tidur itu memang harus menggunakan jaket yang benar-benar tebal, harus pakai kaos kaki. Dan itu memang teman-teman harus benar-benar ngejaga, harus benar-benar ngeprotek suhu tubuh. Apalagi untuk teman-teman yang berasal dari provinsi-provinsi yang panas. Kemudian juga terasa banget itu waktu ke Tomer ya. Dulu kan 2019 belum ada corona. Jadi setiap pagi ke Tomer itu kan waktu selesai gugur itu langsung musim dingin. Itu ke Tomer itu kayak kita harus bener-bener pakai jaket, pakai boots, pakai shawl. Terus aku juga pakai penutup telinga, harus bener-bener ngejaga suhu tubuh. Kemudian juga karena suhu dingin itu kulit kita cepat kering teman-teman. Jadi kayak kemana-mana itu kita butuh lotion untuk pelembab kulit kita. Terus waktu awal-awal datang saking ngerinya itu kayak kulit kita berubah kayak bersisik gitu kalau kita nggak ngejaga kelembapannya. Terus kalau misalnya gugur terus musim dingin, nanti dia musim semi. Jadi dari musim dingin itu kita udah dingin banget di tubuh kita. Tiba-tiba pas musim semi itu dia udah mulai aneh gitu, antara peralihan dingin ke panas itu juga bisa bikin tubuh kita itu kurang siap gitu untuk menerima perubahan suhu yang begitu drastis. Dan untuk teman-teman yang nanti mungkin akan ditempatkan di provinsi-provinsi yang dingin, itu lebih baik dari awal dicek dulu, ditanyain dulu ke mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana, ataupun dibaca-baca tentang kondisi musim yang ada di provinsi sana. Kayak provinsi aku ini memang benar-benar dingin. Jadi kami itu waktu tahun 2019 itu sempat sampai -32 derajat Celcius. Bahkan kalau misal ke Tomer itu aku pernah kayak -20, -15 di jalan menuju ke lembaga pusat bahasa itu. Jadi memang harus benar-benar diprotek, benar-benar harus dipersiapin tubuhnya untuk menghadapi suhu yang benar-benar dingin. Yang ketiga itu adalah problematika makanan. Makanan itu kalau misalnya di Turki, aku nggak bisa ya kayak ngidentifikasiin makanan di Turki itu rasanya gimana. Kalau misalnya Indonesia itu kan kita mau nggak mau pedes, ada sambal gitu kan, terus berempah makanannya, micin gitu. Sedangkan kalau di Turki, kadang kalau kita lihat warna itu menarik banget, tapi pas kita makan rasanya hambar. Ada juga kalau manis banget. Terus kalau mau cari makanan pedas itu pun agak susah gitu. Kadang pedasnya itu yang duluan asam terus baru pedas, kayak susah gitu untuk bisa nerima makanan Turki. Jadi teman-teman kalau awal datang lebih baik bekalin dulu dengan makanan-makanan Indonesia selagi adaptasi dengan makanan-makanan Turki. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang nanti mungkin tinggalnya di provinsi kecil, bukan provinsi besar ataupun kota turis, itu kita bakal susah nemuin makanan-makanan Asia kayak makanan Jepang, makanan Cina ataupun makanan Indonesia itu kita susah dapetin. Sedangkan kalau yang tinggal di kota turis kayak Istanbul itu banyak makanan-makanan luar. Makanya ini aku awal-awal datang pun agak sulit, apalagi untuk yang tinggal di asrama kan kita harus mau nggak mau makan makanan asrama kan. Sedangkan kalau yang tinggal di rumah itu masih bisa masak sendiri. Yang keempat itu adalah problematika budaya. Antara Indonesia sama Turki itu jaraknya begitu jauh, otomatis budaya yang ada di Indonesia dan ada yang ada di Turki itu juga sangatlah berbeda. Terlebih lagi karena Turki memiliki program mendatangkan mahasiswa internasional, kita juga akan dihadapkan dengan berbagai macam budaya dari seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, kita harus bisa menempatkan diri sebisa mungkin menghargailah budaya satu sama lain, karena ada hal-hal yang memang terkadang normal di kita tapi nggak normal di negara orang ataupun juga sebaliknya.
Tapi yang menjadi tantangan besar di perbedaan budaya ini menurut aku poinnya adalah kita harus siap menjadi perwakilan negara kita. Karena kalau ada apa-apa itu orang pasti nanya, dia itu anak mana gitu, dia tuh orang mana. Kalau misalnya kita melakukan suatu hal yang negatif, itu juga akan berdampak negatif kepada nama negara kita. Apalagi bagi teman-teman yang tinggal di provinsi yang gak banyak orang Indonesianya. Misalnya aku di asrama kan kami cuma 3 orang Indonesia ceweknya, terus yang masih stay sampai sekarang itu aku. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan itu kayak sering diundang, dan itu untuk mewakili Indonesia, dan kita harus siap kapanpun dimanapun kalau mereka memang butuh perwakilan dari negara kita. Dan karena itu pula kita kalau misalnya berperilaku pun harus bisa mencerminkan bagaimana negara kita. Terlebih lagi Indonesia itu kalau di Turki memiliki image yang begitu baik. Jadi kita harus ngejaga icon yang positif itu dengan cara tidak melakukan kegiatan-kegiatan ataupun perilaku-perilaku yang buruk. Yang kelima itu adalah keuangan. Jadi kalau misalnya kita mau hidup di rantau itu memang mau nggak mau rantau ke dalam negeri ataupun ke luar negeri, kita kan memang harus memiliki pengaturan keuangan yang baik. Sebenarnya kalau misalnya kehidupan sehari-hari di Turki itu nggak mahal-mahal banget, tapi kalau misalnya udah nyentuh barang-barang elektronik itu bisa sampai 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan barang-barang elektronik yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh yang alat-alat seperti elektronik, apalagi kalau handphone ya, handphone itu yang kita bawa di Indonesia itu dalam waktu tertentu, dalam beberapa bulan tertentu itu bakal diblok gitu. Oleh karena itu untuk hal-hal yang mahal pun kita harus memiliki investasi ataupun pengaturan keuangan yang cukup baik. Selanjutnya ini adalah tantangan yang mungkin gak bakal semua dirasain, tapi mungkin kalau orang-orang yang kondisinya sama seperti aku bakal ngerasain ini. Yang pertama itu adalah homesick. Nah, homesick ini bakal sering terjadi, apalagi kalau misalnya teman-teman belum pernah jauh dari orang tua. Aku bukan anak pesantren ataupun anak asrama, jadi ke Turki itu kayak pertama kalinya aku jauh dari orang tua. Itu bakal sering banget ngerasain namanya rindu. Kemudian kalau misalnya kita mau nelpon sama orang tua ataupun teman pun, kita harus ngelihat waktu, karena kan perbedaan waktu antara Indonesia sama Turki itu jauh banget, 4 jam kalau dengan waktu Indonesia Barat. Jadi kita harus menyesuaikan antara waktu Indonesia sama waktu Turki. Yang kedua itu adalah ukuran pakaian. Nah, tinggi aku itu aku lupa ya, kurang lebih kayak 150 sampai 153 cm. Nah, kalau aku mau beli pakaian di sini itu kayak susah nemuin yang ukuran pas ke aku gitu. Kalau di Indonesia aku biasa kalau pakai kaos yang ukuran M. Kalau misalnya S aku masih bisa pakai, tapi kayak kekecilan gitu. Biasa aku pakai M. Sedangkan kalau di Turki kalau aku mau cari kadang muat pinggangnya tapi panjang gitu. Kayak aku mau beli gamis saja itu yang ukuran S, itu panjangnya itu memang sampai nyentuh lantainya itu banyak banget. Kadang kalau misalnya beli baju itu memang butuh waktu yang lama sampai aku harus mendapatin ukuran ataupun size yang muat. Jadi untuk teman-teman yang memiliki permasalahan tinggi ataupun berat badan itu siap-siap untuk cari pakaian dengan waktu yang lama karena susah untuk nemuin ukuran yang cocok sama teman-teman. Yang ketiga itu adalah problematika di Turki itu kita nggak bisa loh ngambil foto ataupun ngambil video sembarangan. Karena di sini orang-orangnya itu kalau misalnya kita mau foto ataupun video yang nanti sifatnya itu kita bakal nge-share ke sosial media ataupun ngebagiin di YouTube misalnya kayak aku itu, kita harus minta izin dulu gitu. Kalau misalnya mereka nggak kasih izin tuh mereka bisa gugat kita dengan aturan-aturan yang ada. Karena itu aku juga susah kalau misalnya mau ngambil video yang nge-vlog gitu. Kalau misalnya ada orang-orangnya, terkadang mereka ada yang nggak suka kalau misalnya mereka tuh masuk ke dalam video. Yang keempat itu adalah selama pandemi ini kita kan kuliahnya tuh online. Jadi kayak lebih bosan gitu dibandingkan offline. Dan di Turki tuh sering banget lockdown loh. Kayak minggu lalu tuh selama 19 hari itu udah lockdown. Kita nggak boleh keluar kemana-mana, itu lockdown total. Dan hampir setiap weekend itu juga lockdown dari Sabtu sampai Minggu. Sedangkan kita yang dari Senin sampai Jumat itu kita udah harus stay gitu kuliah online. Dan kita kan butuh refreshing dong. Sedangkan karena weekend itu banyak banget aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah Turki. Dan ini selama corona menurut aku kayak ngebosenin. Dan kita ditantang untuk ciptain kayak media-media yang bisa bikin kita nyalurin kebosanan kita. Dan yang terakhir itu adalah ini akan dirasain oleh anak-anak yang
kuliahnya nanti menggunakan biaya dari beasiswa kayak ETB ataupun TDV, kita itu dituntut untuk memiliki nilai yang tidak di bawah range yang udah mereka berikan. Jadi ada batasan yang mereka berikan. Kalau nilai kita itu di bawah batasan itu, mereka bakal buat potongan untuk beasiswa kita. Jadi kalau tahun pertama kita nggak bisa mencapai ataupun lebih dari batasan yang mereka berikan, itu mereka bakal potong beasiswa kita sebanyak 75%. Kemudian kalau tahun berikutnya juga kita nggak bisa memperbaiki, itu bakal dipotong lagi 50%. Kemudian kalau misalnya mau di tahun ke depan juga kita nggak bisa perbaiki, itu bakal dipotong lagi. Jadi untuk anak-anak yang nanti kuliah dengan beasiswa itu, kalau mau beasiswanya tetap lanjut, kita harus mempertahankan nilai kita yang minimal itu tetap nggak turun dari batasan yang dikasih sama pihak pemberi beasiswa. Ya, tantangan yang aku hadapi selama aku menjadi mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Turki. Bagi teman-teman yang memiliki kritikan, saran, ataupun request untuk video-video selanjutnya, bisa tuliskan di kolom komentar ataupun DM aku di @rizkadelvia318. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Rizka Delvia Al-Wahid. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.